Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini berbicara tentang penyembuhan. Bacaan dibuka saat Yairus, seorang pejabat sinagoga, datang kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan putrinya. Putrinya sekarat dan Yairus putus asa. Dia memohon Yesus untuk datang dan hanya meletakkan tangannya di atas putrinya. Yairus memiliki iman
bahwa Yesus dapat dan akan menyembuhkan putrinya. Yesus segera pergi bersama Yairus. Banyak orang yang pernah bersama Yesus mengikuti mereka. Saudara-saudari, saat mereka melanjutkan perjalanan, ada seorang wanita yang memiliki sejarah panjang pendarahan telah mendengar tentang Yesus dan kuasa penyembuhannya. Wanita itu percaya bahwa jika dia bisa menyentuh Yesus, bahkan untuk sesaat saja, dia akan sembuh. Wanita itu diam-diam muncul di belakang Yesus, mengulurkan tangan dan menyentuh jubah Yesus. Saat itu juga wanita itu sembuh. Walaupun wanita itu baru menyentuh Yesus sedetik saja, Yesus segera menyadari bahwa seseorang telah menyentuhnya. Murid-muridnya berusaha meyakinkan Yesus bahwa itu hanyalah gerakan orang banyak. Ya, Yesus berada di tengah kerumunan besar orang. Namun dia juga tahu bahwa sentuhan yang dia alami bukanlah seseorang di antara kerumunan yang menabraknya. Yesus telah mengalami sentuhan iman. Saudara-saudari, Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang telah menyentuhnya? Wanita itu maju dan tersungkur di kakinya. Dia memberitahu Yesus bahwa dialah yang telah menyentuh jubahnya. Apakah dia cemas bahwa Yesus akan menegurnya? Sebaliknya, Yesus diam-diam mengatakan kepadanya bahwa imannya yang menyelamatkannya. Kemudian dia menyuruhnya pergi dengan damai. Saudara-saudari, betapa indahnya hadiah yang diterima wanita itu. Dia pasti dipenuhi dengan sukacita, kegembiraan, dan rasa syukur. Fokus Injil kemudian kembali ke Yairus dan putrinya. Salah satu pelayannya datang ke Yairus dan memberitahunya bahwa putrinya telah meninggal. Sudah terlambat untuk menyelamatkan anaknya itu. Di tengah semua kegiatan itu, seorang hamba Yairus datang dan mengabarkan bahwa putrinya telah meninggal. Sungguh kenyataan yang menyedihkan. Namun Yesus memberitahu Yairus untuk tidak takut dan kemudian dia mengikuti Yairus ke rumahnya. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Yesus masuk ke rumah dan menyuruh semua orang kecuali keluarga dekat pergi. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan mengucapkan dua kata kepadanya, Talita kum. Yesus diam-diam menyuruh anak itu untuk bangun, dan dia melakukannya. Saudara-saudari, bayangkan saja kegembiraan, rasa syukur, dan ketakjuban yang memenuhi orang-orang di ruangan itu. Kesembuhan apa yang kita rindukan? Sudahkah kita mengulurkan tangan untuk menyentuh Yesus? Apakah kita mengalami kehadiran dan kuasa penyembuhan Yesus? Yesus memang mendengar dan menjawab doa-doa kita, namun tanggapannya mungkin tidak jelas bagi kita. Tantangan bagi kita adalah untuk terus mempercayai Yesus, bahkan ketika dia tampak diam atau ketika tampaknya tidak terjadi apa-apa untuk kita. Apakah kita menyerah? Atau apakah kita terus meminta dan berdoa kepada Dia yang akan memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun itu bukan jawaban yang kita harapkan? Saudara-saudari, hari ini marilah kita berdoa untuk satu sama lain agar kita benar-benar percaya Yesus dalam semua keadaan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.